Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak. salam Pak. sejahtera untuk kalian semua. Semoga masih diberikan kesehatan untuk pertemuan kita kali ini dari sekian minggu yang sudah kita lalui bersama. Untuk awal-awal silahkan dipimpin berdoa. Untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin. Siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menyiapkan berdoa. Semoga dengan berdoa pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat yang kita inginkan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan untuk berdiri. Oke, siap. Pada hitungan ketiga kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Maju. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya, menjadi lebih terlihat bersemangat dengan kita menyanyikan lagu. Ini memotivasi kalian dalam hal pembelajaran di hari ini dan ke depannya. Saya presensi terlihat sudah 28. Ini masuk lagi Edwin Chandra 29. Jadi pada masa pandemi COVID ini, di minggu ini kita mendapat kabar bahwa PPKM masih berjalan. Jadi levelnya ini antara 3 dan 4 menjadikan kita harus masih melakukan daring. Jadi, saya harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Minimal kalian dengan belajar di rumah itu menjauhi kerumunan. Yang kedua, Anda tetap harus sering mencuci tangan. Jikalau harus keluar, berarti harus memakai masker. Insya Allah dengan ikhtiar itu kita bisa terhindar dari pandemi ini. Jadi kita bisa bertemu pada PTM atau pertemuan tatap muka. Semoga pandemi ini segera berlalu, bisa segera bertatap muka, tidak melalui daring seperti ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kompetensi dasar dari 3.3 dasar konstruksi bangunan, ya, adalah memahami spesifikasi dan karakteristik kayu. Jadi diharapkan keterampilannya adalah kita dapat mempresentasikan spesifikasi dan karakteristik kayu. Akan tanyakan beberapa hal tentang pelajaran yang minggu yang lalu. Apa itu K3LH? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, siapa? Muhammad Ajib. Ya, bentar saya cek ya. Ya, silahkan. Apa itu? K3LH adalah keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Ya, bagus. Jadi K3LH adalah keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Yang kedua masih berkaitan dengan yang tadi. Masih ingat apa yang saya pakai kemarin, ya, seperti ini. Ini terbalik. Ya. Ada yang masih ingat? Rompi APD, Pak. Ya, apa? Rompi APD. Iya. Di open canvas, jadi kita bisa lihat cahaya ya. Iya, Pak. Rompi atau baju sebagai alat pelindung diri, ya. Iya, APD alat pelindung diri. Konstruksi bangunan dibagi menjadi berapa jenis? Aditya Rizky? Ya, Pak. Ya, silahkan. Ada berapa jenis? Bangunan dibagi menjadi 4 jenis, Ya, apa saja? yaitu bangunan gedung, Ya, bangunan jalan, ya. bangunan jembatan, dan bangunan irigasi. Oke, terima kasih. Bagus. Jalan jika dilihat dari hak penggunanya dibagi menjadi berapa? Menjadi 2, Pak. Ah, Dua, iya. Pak. Siapa itu? Jalan umum dan jalan tol.
Iya, bagus. Sopiatun, jalan umum dan jalan tol. Jadi 2. Yaitu sekedar mengingatkan apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Untuk selanjutnya pretest ya. Silahkan Anda ke Google Classroom. Di sana saya sudah menyiapkan pretest, ada 3 soal. Silahkan untuk dikerjakan. Saya berikan waktu 5 menit karena hanya 3 soal. Ya, sudah ada 16 siswa yang mengerjakan. Ya, sudah ada 22. Oke, yang lain masih ditunggu. Ya, jika dilihat dari hasil yang ada, beberapa masih ada yang ingat ya, apa yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Jadi kita masuk ke materi yang hari ini. Silakan untuk kalian simak apa yang akan saya presentasikan kali ini ya. Ya Pak, sudah. Ya, Pak. Kita mulai konstruksi kayu dasar. Nah, nanti ada beberapa slide yang akan saya bacakan. Silakan untuk kalian cermati. Ini akan menjadi dasar bagi Anda dalam mengerjakan soal nanti. Ada LKPD, lembar kerja bersera titik, dan post-test, dan juga untuk mengerjakan kegiatan berdiskusi kalian. Kita mulai konstruksi kayu dasar. Kita akan mengenal sifat dan karakteristik kayu ya. Kita besarkan ya. Sedikit ini data peserta saya. Kemudian di tahap ini kita akan memahami spesifikasi dan karakteristik kayu. Kemudian keterampilannya adalah mempresentasikan spesifikasi dan karakteristik kayu. Tujuan pembelajarannya nanti setelah belajar kita bisa menganalisis sifat fisik kayu, sifat mekanis kayu, sifat kimia kayu, kemudian menganalisis mutu dan kelas kayu hingga menampilkan kayu hasil olahan. Jadi nanti cakupan materi pembelajaran yang ada mulai dari definisi kayu, sifat fisik kayu hingga macam-macam kayu olahan. Pengertian kayu. Kayu merupakan bahan konstruksi yang didapat dari tumbuhan alam. Kayu merupakan bahan konstruksi pertama, juga mungkin yang terakhir dalam sejarah manusia. Struktur kayu. Jikalau kayu itu dibuka, itu akan terlihat seperti itu. Dan perubahan kayu, ya. Struktur alat dan cara pengeringan kayu seperti itu. Penyusutan searah dengan arah lingsutan arah radial, susutan arah aksial. Nah, untuk hidrometer atau MC meter. Kemudian ada proses penyediaan bahan mebel. Kayu olahan. Oke, itu yang bisa saya presentasikan. Dari penjelasan yang tadi saya berikan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Ya, bagus. Berarti Anda menyimak apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk diskusi. Jadi setelah ini akan saya tampilkan, oh ya sebentar ada yang masuk, 31. Sudah ada 31 siswa yang masuk. Jadi sebagai bahan untuk kalian berdiskusi. Ya. Ini nanti akan saya bagi menjadi 6 kelompok ya. 1 itu nomor 1 sampai nomor 6. Jadi kalau kita lihat di absen berarti nanti dari Aditya Rizky Hardiat, Alivia, Azahra, Bayu Prasetyo, Cahya sampai Duta itu akan menjadi kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mulai dari Edwin, Elfrida, Excel, Fadilan, Faisal, Tony. Dan yang kelompok ketiga Fauzan Sidik, Fuad Nurizki, Hafiz, Ilham, Iqbal, dan Kinkin. Kemudian kelompok keempat Krishna, Laksamana, Mas Naini, Muhammad Ridho, Muhammad Adis, Muhammad Akbar. Kelompok kelima ada Purbo, Radit, Rafa, Rehan, Ria, Renika, Rizky,
dan Rizky ya terakhir. Kemudian yang kelompok ke-6 itu nanti Rizky, Ferdiansah, Rizky Nur, Sofiatun, Taji Triatmoco, Waco, Wayu Lindia, dan Zahra. Bahkan nanti kalian berdiskusi lewat forum WA ya. Akan saya berikan waktu 10 menit. Jadi nanti akan saya kecilkan dulu. Untuk kelompok 1 ya, silahkan dilihat dulu. Kelompok 1 gambarnya seperti ini, silahkan kalian identifikasikan apa yang bisa dilihat di situ. Ya. Kelompok 1. Halo? Iya, Pak. Ya. Dilihat ya. Tugas kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya dengan topik gambar ini. Kemudian untuk kelompok 2, Edwin ada? Edwin, Elfrida? Ada, Pak. Ya, silahkan kalian lihat gambar yang ini. Ya. Nanti silahkan berdiskusi dalam kelompok. Karena daring yang Anda pakai WA. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga ini. Ini namanya konstruksi kuda-kuda. Nanti silahkan untuk didiskusikan di dalam kelompok. Nanti setelah diskusi, kemukakan apa yang sudah didiskusikan. Kemudian untuk kelompok 4 yang ini, kelompok 5, kelompok 6. Itu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silahkan kalian berdiskusi. Nah, saya tunggu 10 menit ya. Nanti saya harapkan 10 menit setelahnya kalian sudah bisa mengumpulkan apa yang kalian diskusikan di dalam kelompok. Oke, bisa kita mulai dari kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 bisa dimulai. Siapa? Ya, siapa yang akan mewakili? Ya, Aditya Rizky. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Aditya Rizky Hadiat, nomor absen 1, Alivia Rajmawanti, nomor absen 2, Azhara Nur Handayani, nomor absen 3, Bayu Prasetyo Aji, nomor absen 4, Cahya Arya Diputra, nomor absen 5, dan Duta Arya Seto, nomor absen 6. Di sini saya akan mewakili dari kelompok saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Dalam perencanaan bangunan kayu dapat digunakan pada konstruksi bangunan rumah. Ya, bagus. 1. Dari bawah mulai dari kusen pintu, kusen jendela, rangka plafon atau langit-langit atau eternit. Ya. Rangka atap konstruksi atau alat pendukung. Dibuat tangga dan scaffolding tempat berpijak untuk pekerjaan yang tempat tinggi. Ya, bagus. Kita lanjutkan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ada yang open cam, jadi Bapak tidak melihat kalian itu ikut atau tidak. Silakan di open cam. Oke, silakan. Saya Edwin Chandra Dianto, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Edwin Chandra Dianto, absensi 7, Elfrida Mimbaraya Maharani, absensi 8, Excel Haryona, absensi 9, Fadlan Akhtar Iriawan, absensi 10, Faisal Fatur Rahman, absensi 11, dan Faton Jaya, absensi 12. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada bagian dinding bisa dipakai dalam bentuk kusen pintu. Jendela boven pada bagian atas untuk rangka atap dan kuda-kuda dengan tiang dan kaki kuda-kuda menggunakan kayu ukuran 8 atau 12, boarding ukuran 8 atau 12, usuk ukuran 5 atau 7, dan di atasnya ada rank 3 atau 4. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Bila ada kekurangan, kesalahan atau
ejaan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih ke kelompok 2. Ya, Pak. Kelompok 3, siap? Siapa? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Fauyan Sidik dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 1. Fauyan Sidik nomor urut 13, 2. Fuad Nur Rizki nomor 14, 3. Hafiz Putra Arifin nomor 15, 4. Ilham Bintang Ibrahim nomor 16, dan 5. Nama Iqbal Mufti Fadli nomor urut 17, dan Kinkin Zena Ardila nomor urut 18. Ya. Kusen pintu dan jendela, dinding partisi atau pembentuk ruang, Ya. rangka atap dan kuda-kuda menggunakan material kayu. Ya. Antar kuda-kuda diberi balok kait angin atau skor supaya lebih kuat saling menopang. Ya. Skor. Atap menggunakan bahan material yang ringan. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Mas Fauzan Sidik yang sudah mewakili kelompok 3. Sama-sama, Pak. Selanjutnya untuk kelompok 4. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Krisna Maksum Hidayat nomor 19, 2. Laksamana Kansa Nayaka nomor 20, 3. Mas Naini Wafual Mahdi nomor 21, 4. Muhammad Ridho nomor 22, 5. Muhammad Adib Lutfi nomor 23. Ya. Nomor 6. Muhammad Akbar Al-Ghifari nomor 24. Ya. Konstruksi pada dinding, pembuatan kusen pintu dan jendela yang berfungsi untuk konstruksi buka tutup keluar masuk sesuatu, misalkan orang, barang, cahaya, dan udara. Konstruksi pintu, kusen pintu, dan daun pintu. Konstruksi jendela, kusen jendela, dan daun jendela. Ya. Dari kelompok 4. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purbo Nur Caksono. Di sini saya akan mewakili kelompok 5 yang beranggotakan 1. Purbo Nur Caksono nomor urut 25, 2. Radit Lana Zaki nomor urut 26, 3. Rafa Nafisa Askia nomor urut 27, 4. Rehan Ardiansyah nomor urut 28, 5. Raya Renika Risdianti nomor urut 29, 6. Rizky Chandra Saputra nomor urut 30. Kayu digunakan sebagai konstruksi plafon atau langit-langit dan lemari dapur tempel atau kitchen. 2. Kayu digunakan sebagai lantai atau parquet. 3. Digunakan pada konstruksi dinding, pintu, jendela, dan partisi atau penyekat ruang. 4. Dibuat kursi dan lemari. Sekian, terima kasih dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang terakhir dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizky Ferdiansyah, mewakili kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Ferdiansyah, Waalaikumsalam. Afrika Dani nomor 32, 33, Wahyu Lindiasa nomor
4. Dara Yulisia nomor 2. Kayu dapat dibuat untuk perlengkapan rumah, kamar tidur, cermin, tempat foto, lemari nakas, atau samping perlengkapan dapur atau bagi partisi atau penyekat ruang gorden, meja kursi kayu atau kayu setengah utuh untuk ruang tamu, kafe, rumah makan, dan sebagainya. Kusen jendela, rak TV, partisi, atau penyekat ruangan, kayu olahan multiplex, blockboard, dan MDF lapis. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali dari hasil diskusi kalian yang sudah kalian lakukan dari 6 kelompok. Bagus. Telah mewakili apa yang ada di dalam gambar yang bisa kalian diskusikan. Jadi apa yang ada di gambar sudah bisa tersiratkan dari apa yang kalian utarakan dalam hasil diskusi ini. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada dari kelompok lain ingin bertanya kepada kelompok yang lainnya lagi. Ada yang mau ditanyakan di sesi tanya jawab ini? Saya, Pak. Ya, siapa? Muhammad tadi mau bertanya kepada kelompok 1. Oke, silahkan. Apakah bisa dalam satu konstruksi bangunan semuanya menggunakan material kayu? Kelompok 1, silahkan, ada yang mewakili menjawab. Saya, Pak. Ya. Siapa ya? Raketo ya? Bayu. Bayu. Open ke Mas? Ya, bagus. Jawabannya ya, itu bisa saja terjadi tergantung dari kekuatan kayu dan penempatannya yang sesuai dengan kelas kuat kayu dan kelas awetnya. Ya, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak Sofiatun. Ya, silahkan. Ingin bertanya kepada kelompok 3. Beberapa bagian pada gambar terlihat berbeda warna pada satu konstruksi kuda-kuda. Apa maksudnya? Oh iya, yang ini ya, silahkan. Bagus itu. Silahkan kelompok 3. Dari Mas Fauzan sampai Kin. Perwakilan kelompok 3 silahkan untuk menjawab. Dari Saya Pak. Sofiatun. Ya, siapa? Kin. Kin. Oh iya, silahkan Pak Kin. Pada gambar kaki kuda-kuda warna yang berbeda untuk membedakan kayu yang dipakai pada suatu konstruksi karena panjangnya kayu terbatas di pasaran. Terdapat konstruksi sambungan memanjang agar dicapai panjang yang dibutuhkan. Iya, bagus sekali. Untuk Mbak Sofiatun, tadi gimana jawabannya? Sudah, terima kasih. Oke, ya. Jadi memang di gambar ini kita buat berbeda. Memang biar ada pertanyaannya ke arah situ. Jadi di situ ada konstruksi yang namanya konstruksi sambungan karena memang di kelebihan dan kerugian penggunaan kayu itu kan ada tadi ukuran kayu yang terbatas. Jadi dalam ukuran kayu yang terbatas untuk mengatasinya adalah dengan memakai sambungan. Jadi sambungan ada yang sambungan memanjang. Jadi tujuannya untuk memperpanjang ukuran kayunya atau arah melebar dengan dengan maksud untuk melebarkan kayunya atau untuk bagian sudut atau sering kita sebut dengan hubungan karena sudut itu membentuk bentuk 3 dimensi. Kesimpulan dari hasil diskusi dan hasil tanya jawab ini, kelompok lain yang siap bisa. Saya Pak, kelompok 6. Oke, silahkan kelompok 6. Kesimpulan dari kelompok 6 adalah penggunaan kayu lebih umum dipakai pada aksesoris atau pelengkap bangunan seperti tempat tidur, lemari, meja kursi, dan peralatan dapur. Terima kasih. Oke. Saya Pak, kelompok 5. Oke, kelompok 5, Mbak Ria. Ya.
Kesimpulan dari kelompok 5 yaitu kayu digunakan pada konstruksi lantai dan plafon untuk mengkondisikan ruangan menjadi lebih hangat pada kondisi tersebut. Ya, bagus sekali. Ya, Saya dari kelompok 1. ya silahkan Mas Cahya. Kesimpulannya adalah Ya. kayu bisa dipakai pada beberapa bagian dari konstruksi bangunan. Oke. Terima kasih. Untuk kelompok yang selanjutnya baru yang kurang 2, 3, dan 4 ya. Kelompok 2. Gimana ini tadi? Misal? Mau kelompok berapa? Kelompok 2, Kak. Kesimpulannya adalah kayu dipakai pada bagian bawahnya terlindung dari panas hujan agar awet. Iya. Bagus. Jadi dengan kita mengetahui itu, kita bisa memilih kayu yang cocok untuk dipakai, yang tahan terhadap cuaca panas dan lembab. Kelompok 3. Saya, Pak. Hampir sama dengan kelompok 2. Kayu lebih banyak dipakai pada bagian konstruksi yang terlindung dari panas hujan dan lembab. Iya. Terima kasih. Kelompok 4. Saya, Pak. Iya. Siapa yang mewakili? Kayu. Saya, Pak. Dia. Kayu akan lebih bermanfaat jika dipakai pada konstruksi pada dinding yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya orang, barang, cahaya, dan udara, dan sesuatu yang lain yang dibutuhkan. Iya, terima kasih. Sudah semua ya? Dapat kita simpulkan. Kayu dapat kita gunakan pada setiap konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan itu kan ada 4 tadi. Konstruksi bangunan gedung, konstruksi bangunan jalan, bangunan jembatan, dan bangunan irigasi. Jadi jika dilihat dari gambar yang ada dan bahan yang kalian diskusikan, itu kayu bisa digunakan mulai dari bagian bawah atau dari lantai, kemudian kusen pintu, kusen jendela, sampai konstruksi bagian atas atau elemen struktur atas, itu tangga kuda-kuda dan penutup atap. Penutup atap, katakanlah, kalau selama ini kita bisa melihat genteng, entah itu genteng dari tanah atau genteng beton, kemudian seng. Ada juga yang dinamakan sirap. Sirap itu dari potongan kayu. Jadi kayu yang dipakai sebagai penutup atap. Tinggal dilihat dari aspek spesifikasi dan karakteristik kayu yang ada. Jadi ini untuk mencegah hal-hal seperti serangan serangga, jamur, cuaca. Jadi bisa menempatkan kelas kuat mana yang bisa dipakai di bagian apa. Kelas kuat kayu yang apa dipakai di bagian mana. Nah, jadi agar awet dan tetap kuat. Maka dari itu diperlukan pengetahuan ini. Pengetahuan tentang spesifikasi dan karakteristik kayu agar mengetahui kekuatan dan keawetan kayu supaya bisa menempatkan kayu pada kondisi yang paling baik. Jadi itu yang bisa kita simpulkan. Jadi sekali lagi, dengan kita mempelajari sifat dan karakteristik kayu, kita bisa memilah-milah berdasarkan data yang ada, dari data kelas kuat, kelas awet, kayu dengan kelas kuat, di mana kita bisa akan lebih awet dan kuat jika digunakan pada kondisi yang sudah ditentukan. Maksudnya apa yang
kelas kuat kayu 1 bisa dipakai untuk apa, kelas kuat kayu 2 dipakai untuk apa. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Seperti katakanlah contoh yang mudah. Saat ini kayu albasiah itu sangat populer, atau sering kita sebut albasiah atau sengon. Itu kalau kita lihat ke arah Wonosobo atau itu yang penggergajian itu banyak sekali, melimpah lah untuk kayu albasiah itu. Albasiah itu kayunya ringan sekali, tetapi cukup liat. Itu akan lebih pas jika kita pakai untuk konstruksi plafon Eternit ya, yang bagian atas penutup atap ini. Itu cocok sekali. Tetapi jika kita pakai untuk katakanlah partisi atau sebagai dinding yang langsung bersentuhan dengan tanah atau bersentuhan dengan lantai, itu akan mudah rusak. Jadi karena lembab, dia akan lebih cepat melengkung, kena serangan rayap, itu rentan sekali. Jadi tinggal kita bagaimana lihat kayu itu dipakai untuk yang bagian mana. Kayu ini, katakanlah kayu jati, selama ini kita pakai sebagai kusen pintu jendela. Karena satu, dia kuat. Dua, mempunyai nilai dekorasi yang cukup tinggi, dari seratnya itu bagus. Jadi sering dipakai di sana, kemudian katakanlah di finishing dengan warna yang transparan. Jadi kelihatan urat-uratnya jati itu kelihatan. Jadi sangat menarik untuk dipakai di bagian itu. Untuk mengerjakan LKPD yang ada tugasnya. Kemudian akan saya berikan penguatan sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita lihat ini. Jadi untuk kesimpulan yang tadi, kita bisa pakai kayu itu untuk seluruh bangunan, mulai dari tiang, railing tangga, dinding, kusen pintu, jendela, sampai atap. Itu penggunaan kayu. Setelah kita eksploitasi ya mulai dari bawah sampai atas bisa kita pakai semua. Silahkan Anda lihat.
Oke, itu tadi sekilas video tentang apa yang sudah kita pelajari untuk menguatkan apa yang sudah kita diskusikan seharian ini ya. Kemudian untuk pertemuan mendatang kita akan membahas tentang spesifikasi dan karakteristik beton. Kemudian untuk pengerjaan LKPD silahkan nanti dikerjakan, akan kita tunggu sampai malam nanti pukul 23.59. Jadi itu batas waktu untuk pengerjaan. Jadi setelah itu sebenarnya tetap bisa dikumpulkan, tetapi akan ada tulisan disertakan, jadi akan ada pengurangan nilai dari saya. Walaupun kata betul semua, nilai yang saya berikan tidak 100 tapi 95. Nanti hari berikutnya Anda mengumpulkan serahkan rapat, berarti nilai maksimalnya 90 dan seterusnya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Nanti silahkan dikerjakan secepatnya dan sebaik-baiknya. Kemudian mengingat apa yang kita alami sekarang ini, ya, kita harus tetap semangat, tetap kuat, ya. Kita harus kuatkan hati, kuatkan mental, jadi agar bisa kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Jadi semoga pandemi ini akan segera berakhir, ya. Jadi segera berakhir, kita bisa segera bertemu dalam pelajaran yang sebenarnya di dalam kelas. Karena saya tahu kalian pasti belum masuk ke dalam kelas sebenarnya di sini, di SMK Negeri 1 ini, ya. Iya, Pak. Di sini kita sudah menyiapkan banyak, mulai dari ruang kelas sampai katalah dinding kita sudah cat baru lagi, kemudian meja kursi kita sudah cat lagi, kita perbarui, yang kemarin agak reot-reot dipakai kakak kelasmu sudah kita perbaiki. Jadi, semoga ke depan kita bisa segera bertemu dalam kelas yang real. Amin. Kemudian kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini, ya. Ya, saya minta untuk Muhammad Adib untuk memimpin doa penutup di kegiatan kali ini. Silakan Mas Adib. Siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Saya cobakan untuk hari ini. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu dan lebih bisa melihat wajah-wajah yang lebih ceria dari hari ini, ya. Jadi silahkan untuk yang selanjutnya lebih banyak untuk open cam. Jadi karena ini masih banyak yang belum open cam, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.